Jawabnya waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Nah, di sini kita sudah bertemu lagi di pertemuan pertama di semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Sebelum kita masuk ke pelajaran, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu mempunyai nyanyian untuk berdoa. Seperti ini nyanyiannya. Tangan di atas kepala, tangan di samping telinga, tangan di depan dada. Mari kita berdoa. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok lusa kita berdoa. Nah, sekarang kita berdoa. Boleh dipimpin oleh kaliannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, di sini kita akan membahas pelajaran bahasa Indonesia yang bertemakan dongeng. Namun, sebelum kita masuk ke dalam materi, boleh kita lihat bersama-sama di papan tulis ini. Nah, kita lihat di sini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dapat membaca dongeng dengan nyaring. Yang kedua, dapat menjawab pertanyaan dari teks dongeng. Yang ketiga, dapat menjelaskan tentang moral dengan dongeng secara lisan. Sekarang kita masuk ke materi yang pertama, yaitu cara membaca dongeng dengan suara yang nyaring. Caranya bagaimana? Nah, kalau kita mau membaca dongeng, harus dengan menggunakan suara yang nyaring, yaitu suara yang dapat terdengar hingga satu kelas. Nah, itu namanya cara membaca dongeng secara nyaring. Yang keduanya, menjawab pertanyaan dari teks dongeng tersebut. Ada dua hal yang perlu kalian pahami. Yang pertama, pahami isi teks dalam dongeng. Yang kedua, boleh dicatat tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut. Materi ketiga, yaitu dapat menjelaskan tentang pesan yang terdapat dalam dongeng tersebut. Jadi, ada 3 poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, hampir sama dengan yang kedua tadi, yaitu catat tokoh-tokoh yang terdapat dalam dongeng tersebut. Yang kedua, bisa dicatat apa saja perilaku yang terdapat dalam dongeng tersebut. Dan yang ketiga, bisa dicatat juga alur maju atau alur mundurnya. Nah, supaya kita memahami, marilah kita lihat contoh dari dongeng, yaitu ada di papan tulis ini, yaitu dongengnya tentang
di situ dijelaskan bahwa ada seorang nenek-nenek yang ingin mendapatkan seorang anak. Nenek-nenek tersebut hidup di dalam hutan. Pada suatu hari datanglah raksasa. Dia memberikan benih timun untuk ditanam oleh nenek-nenek tersebut. Pada suatu hari benih timun tersebut ditanam oleh nenek. Dan pada keesokan harinya nenek tersebut keluar dari rumahnya dan melihat ada timun yang begitu besar yang berwarna emas. Langsung nenek tersebut membawa timun itu masuk ke dalam rumahnya. Dan kagetnya pas dibuka dalamnya itu seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Nenek tersebut memberikan nama yaitu Timun Mas. Asal mula nama Timun Mas diambil dari tempat bayi tersebut ditemukan, yaitu di dalam timun mas. Sudah menjelang besar, anak tersebut ternyata diminta lagi oleh raksasa yang waktu itu memberikan biji mentimun itu kepada nenek-nenek. Ternyata raksasa itu mempunyai niatan jahat kepada timun mas. Dia sengaja memberikan benih tersebut kepada nenek-nenek untuk dijadikan santapan. Tetapi timun mas tidak menyerah secara gampang. Nenek dengan timun mas berusaha untuk melawan raksasa tersebut. Dengan kekuatan nenek dengan timun mas tersebut, akhirnya raksasa itu dapat dikalahkan oleh mereka berdua. Nah, itu ceritanya. Apakah dapat dipahami oleh soli-solihah? Alhamdulillah kalau udah dapat dipahami. Sekarang coba ibu mau bertanya, siapa saja tokoh yang terdapat dalam dongeng yang bertemakan timun mas? Ya, benar sekali, yaitu nenek, terus ada raksasa, sama ada timun mas. Betul sekali. Yang kedua, dari mana asalnya timun mas? Iya betul, Andi. Dari timun mas. Yang ketiganya, siapa nama ibu dari timun mas? Oh iya betul sekali Nadia, yaitu si nenek. Nah terus yang pertanyaan terakhir, siapa yang mempunyai niatan jahat kepada nenek dan timun mas? Iya betul sekali Fitri, yaitu raksasa. Nah, sekarang kita lanjut ke materi ketiga, yaitu bisa mengambil pesan moral. Nah, dari cerita timun mas, pesan moralnya ada yang tahu, ada yang mudah menyimak, tidak? Nah, pesan moral yang
yaitu kita tidak boleh menyerah begitu saja. Yang kedua, kita tidak boleh memandang status sosial. Nah, itu pesan yang bisa diambil dari dongeng yang bertemakan Timun Mas. Apakah dapat dipahami, soli-solihan? Alhamdulillah kalau sudah dapat dipahami. Nah, sebelum kita menutup pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan sebuah permainan. Permainannya seperti ini. Kalau Ibu bilang namanya permainannya permainan tepuk. Kalau Ibu bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali. Nah, seperti itu. Kalau Ibu bilang siang, berarti tepuknya 2 kali. Kalau Ibu bilang malam, berarti tepuknya setengah. Kenapa setengah? Nah, karena kalau pada malam hari orang-orang itu semuanya pada istirahat. Betul. Kita coba. Ibu komando. Pagi, siang, malam. Siang, malam, pagi. Alhamdulillah ya, semuanya sudah kompak. Berarti semuanya sudah berkonsentrasi. Dicukupkan sekian pertemuan dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan ini, apakah ada dari teman-teman yang mau bertanya yang berkaitan dengan materi tadi? Oh, bagaimana? Ada yang ditanyakan atau tidak? Apakah sudah mengerti semuanya? Oh, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum